Ya, baik. Kita lanjutkan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sinkronus kedua hari ketiga agenda satu sikap dan perilaku bela negara. Sebagaimana yang kemarin disampaikan bahwa teman-teman sudah diberikan tugas ya. Gimana tugasnya sudah dikerjakan? Sudah ya. Jadi Ya, untuk Pak. mengefisiensikan waktu, kita langsung pada presentasi tugas ya untuk didiskusikan begitu ya. Jadi ini nanti mohon izin saya akan memilih siapapun nanti yang terpilih. Pertama adalah untuk tugas RABN dulu ya, tugas RABN. Tugas rancangan atau rencana aksi bela negara. Nah, nanti untuk tugas RABN ini saya akan minta Bang Posman terlebih dahulu ya. Bang Posman silahkan presentasikan tugas RABN-nya dan nanti teman-teman perhatikan ketika Bang Posman presentasi ya. Teman-teman boleh bertanya kepada Bang Posman ya, boleh memberikan masukan atau sebaliknya justru apa yang disampaikan Bang Posman itu memberikan penguatan kepada tugas teman-teman ya. Ya. Untuk itu eh, kepada Bang Posman disilahkan. Bang Posman, apakah bisa mendengar suara saya? Siap. Ya, Izin siap. Pak, dengar Pak. Ya, berarti sedang disiapkan ya, ya. Takutnya Ya. tidak terdengar suara saya. Terima kasih Bang Posman. Izin Pak, lagi loading Pak. Gak apa-apa, santai saja. Kita tunggu. Baik, selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Posman Setanggang, NDH 09 dari Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Nama mentor saya Ibu Merita Angelis dengan jabatan Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda. Nilai bela negara yang pertama cinta tanah air, Bang Posman izin, indikator. Bang Posman. Apakah Ya bisa Pak. share screen materinya, Bang? Oh baik, siap Pak. Saya Ya, share screen Pak. ditunjukkan saja supaya kita bisa cermati sama-sama ya. Nah, gitu, mantap. Lanjut, Bang. Mohon maaf, kepotong, Bang. Siap siap Pak. Untuk nilai bela negara yang pertama yaitu cinta tanah air, indikator dan sikap perilaku menjaga lingkungan. Aksi saya yaitu memilah sampah saat membuang sampah, tempatnya di kantor otorita IKN. Terus aksi yang kedua membawa tempat air minum untuk mengurangi pemakaian sampah botol plastik, tempatnya juga otorita IKN. Indikator yang kedua, cinta tanah air yaitu menggunakan produk dalam negeri. Aksinya menggunakan laptop produk dalam negeri yaitu merek Axio. Kemudian menggunakan pakaian berbatik, tempatnya di kantor otorita IKN. Kemudian nilai bela negara yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Indikator dan sikap perilaku menghormati. Aksinya yaitu mengikuti apel pagi, menyanyikan lagu Indonesia, menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh rasa hormat. Tempatnya juga di kantor otorita IKN. Indikator yang kedua, taat aturan.
Aksinya datang tepat waktu dengan absen online, tempatnya kantor otorita IKN. Aksi yang kedua memakai pakaian sesuai dengan hari kerja, tempatnya juga di kantor otorita IKN. Kemudian nilai bela negara yang ke indikator yang pertama yaitu menjaga kerukunan. Aksinya memakai pakaian, menghormati perbedaan agama, suku, dan ras, tempatnya di kantor otorita IKN. Dan aksi yang kedua, menghargai pendapat rekan kerja, tempatnya juga di kantor otorita IKN. Indikator yang kedua, setia kepada Pancasila, yaitu membantu sesama rekan makanan atau minuman pusat, tempatnya di kantor otorita IKN. Dan aksi yang kedua, memberi masukan atau membutuhkan persentase tentang rencana aksi bela negara pelatihan dasar CPNS 2025, Pak. Izin Pak Budi, sekian presentasi dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Pak Posman. Jadi ini yang sudah dikerjakan oleh Bang Posman ya. Mari kita bahas satu persatu. Kemarin di tugasnya tuh minimal tiga ini ya, minimal tiga nilai bela negara ya, Pak Ikil ya. Izin Pak, kemarin saya tanya sih tiga ya Pak. Ya tiga. Oke, tiga berarti sudah betul ini. Tapi eh, harapannya nanti teman-teman atau Bang Posman khususnya nanti ditambah ya. Karena minimal itu ya. Jadi kalau bisa empat, kalau minimal tiga kita kasih lebih lah ya, gaskeun ya. Jadi empat atau syukur-syukur lima. Kalau minimal berarti nanti nilainya minimal ya. Nah, termasuk indikator dari masing-masing setiap nilai bela negara itu minimal dua. Nah, nanti tambahkan menjadi tiga ya. Jadi jangan ngepas-ngepas banget ya Bang Kosman ya. Biar biar badannya nggak terlalu ramping ngepas gitu ya. Tambahin nah. Kalau untuk aksinya sih boleh. Ini udah bagus untuk aksinya. Kemudian Bang Posman ini di Direktorat Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berarti di Kementerian Pariwisata ya Bang Posman? Oh, bukan ya. Di Kan, Pak, IKN ya? di IKN, Pak. Oh iya, ya, maaf, 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 maaf. Saya kira ada di Kementerian Pariwisata. Kemudian jabatannya adalah Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda. Oh, ahli muda berarti Bang Posman ini masuk sudah formasi S2 ya? Mohon maaf, Pak, itu jabatan mentor, Pak. Oh, jabatan. Oh ya ya, mau mengerti. Oh ya ya ya, jabatan mentor, jabatan Bu Merita ya. Oke. Kemudian nanti di eh, tabelnya tetap dilengkapi Bang Posman ya. Tabelnya dilengkapi dengan bukti begitu ya. Nanti buktinya diisi. Untuk selanjutnya dilengkapi setelah Bang Posman apa membuat rancangan tugas ini bisa dimulai dari terhitung dari hari ini ya. Kemudian nanti tanda tangan mentornya tetap untuk dimunculkan yang Bang Posman ya. Oke. Kemudian terkait dengan aksi yang Bang Posman rencana lakukan begitu. Ini pada keseluruhan di kantor otorita IKN, semuanya dilaksanakan di kantor otorita IKN untuk kegiatan dengan aksi satu memilah sampah ya, membawa tempat air minum, mengurangi. Nah, ini gampang-gampang susah ya Bang Posman ya. Di kami pun begitu ketika diminta agar membawa tumbler begitu supaya mengurangi sampah plastik, tapi masih banyak yang abai jadi pegawai tetap aja mengandalkan
air minum yang disediakan panitia. Barangkali mungkin nanti memang jangan disediakan aja sama sekali. Jadi harus ada ketegasan dari pihak penyelenggara memang tidak menyiapkan air mineral gitu ya. Tetapi di sisi lain untuk tamu-tamu eksternal yang datang yang memang tidak membawa tumbler juga agak repot juga kalau tidak disiapkan air mineral begitu ya, berkemasan begitu. Nah, ini PR kita semua bagaimana supaya bisa ada sinkronisasi baik penyelenggara ataupun tamu terkait dengan pengurangan sampah plastik ini, sampah botol. Paling tidak pegawai yang ada itu eh, secara disiplin menggunakan tumbler begitu ya. Atau Pak, saya mah nggak menggunakan tumbler karena saya puasa. Ya sudah bagus. Ya sudah bagus ya. Kemudian menggunakan laptop laptop produk dalam negeri, oke. Menggunakan batik. Nah, mengikuti apel pagi, menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh rasa hormat. Oke, menghormati. Nah, saya sepakat nih. Menghormati perbedaan agama, suku, dan ras ya. Jangan sampai terjadi perpecahan atau konflik terkait dengan SARA di lingkungan instansi. Aduh, itu jangan sampai gitu ya. Karena itu sangat bertentangan dengan semangat kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa ya, Bang Kosman. Jadi ini tolong nih yang untuk setia kepada Pancasila. Di poin pertama yang Bang Posman buat ini, tolong teman-teman jaga betul ya. Apalagi di IKN katakanlah di wilayah baru, instansi baru harus memberikan contoh ya bagaimana keselarasan perbedaan agama, suku dan ras dan sebagainya itu bisa berkolaborasi dan menjadi harmonisasi yang indah ya dalam melaksanakan tugas-tugas. Menghargai pendapat rekan kerja, memberikan makanan, minuman di saat kelaparan. Wah, ini jangan sampai juga ya ini Bapak. Ada berita pegawai KN kelaparan ya, waduh. Bahaya ini nanti viral nih ya. Mungkin ini yang kelaparan dan kehausannya orang lain barangkali ya. Oh, kalau ada nongol-nongol ke kantor, kita kasih ya. Kemudian memberikan masukan atau pendapat di saat teman membutuhkan. Oke, saya sepakat. Jadi, ini tantangan dari saya nih Bang Posman ya. Tantangan dari saya bagaimana kalau aksi ini dibuat menjadi semakin keren gitu ya. Misal, kalau menggunakan batik itu kan biasa ya batik produk Kalimantan misalkan. Tapi bagaimana bisa lebih dari itu? Misalkan eh, kalau batik mah udah nggak aneh. Misalkan di Kalimantan ada produk terbaru apa nih buatan masyarakat sekitar, misalkan tas. Nah, nanti diminta atau sendal, sendal daerah diminta nanti setiap hari tertentu menggunakan batik. Jadi bukan cuman batik tapi sendalnya, tasnya digunakan di hari kerja, di hari apa misalkan hari Rabu, hari Rabu daerah misalkan. Nah, jadi selain mengangkat perekonomian di wilayah teman-teman, juga kita dengan bangga memiliki kebanggaan menggunakan produk dalam negeri begitu ya. Dan memberikan ini apa? Inspirasi begitu ya, memberikan inspirasi betapa menggunakan pakaian adat, sendal adat, tas adat itu tidak menjadikan kita kuno ya, tetapi malah menjadikan menarik ya, eksentrik begitu ya. Keren lah begitu. Jadi saya sepakat, lanjutkan Bang Posman ya. Hanya kemudian ditambahin lah, ditambahin nilai bela negaranya jangan minimal ya, di atas minimal 4 minimal, 4 minimal, tambahin satu jadi 4. Indikatornya tambahin satu menjadi 3 gitu. Ini terlalu minimal. Itu saja barangkali Bang Posman, ada yang mau Bang Posman sampaikan? Baik Pak, terima kasih Pak. Sangat jelas Pak. Ya. Oh ya Pak, kalau saya mengenai tempat melakukan aksi perubahan, boleh nggak Pak? Dibikin beda, misalkan. Seperti apa, misalkan? Oh, dengan lingkungan kantor, boleh ya. Jadi tidak tidak kaku ya. Misalkan hari Jumat itu Bang Posman selain membudayakan pakai batik, tetapi ada bersih-bersih bersama warga, misalkan ya. Kalau bersih-bersih bersama warga, bukannya ngajak warga bersih-bersih kantor kita ya, tetapi kita turun, terjun ke warga masyarakat untuk membersihkan lingkungan mereka. Artinya tempatnya bisa jadi
kantor otorita IKN dan lingkungan sekitar. Itu boleh-boleh saja ya, ada kolaborasi seperti itu Bang Kosman ya. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Jelas ya, saya kira jelas ya. Nah, kalau jelas silakan punya Bang Posman untuk stop share dan kita berikan applause ya buat Bang Posman. Nah, selanjutnya kita ingin mendengarkan suara hmm, Mbak Salsa. Nah, Mbak Salsa Anindita Yuana. Silakan Mbak Salsa untuk tugas RABN-nya disampaikan. Baik, saya persiapkan terlebih dahulu ya Bapak. Silakan Mbak. Bapak izin untuk Mbak Salsa kelempar grup, lempar Zoom Bapak. Mohon Oh iya, Bapak lempar iya, Bapak. iya, iya, iya. Kalau begitu karena Mbak Rosi menyampaikan informasi terlempar, Mbak Rosi yang presentasi ya. Tuh ada tuh Mbak Salsa. Maaf Nggak Bapak, apa- tak keluar sebentar. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untung sebentar ya, dan Mbak cepat kembali lagi. Silakan Mbak Salsa. Nah, sudah muncul nih Mbak. Hmm, Silakan, cekidot. Baik, perkenalkan. Saya Zelsa Adinita Yuwana, MDH 41. Nama mentor Bapak Bram Doni Maradona Lado, ST. Jabatan mentor analisis kebijakan ahli media. Baik, untuk nilai bela negara yang pertama, ada cinta tanah air. Kemudian indikator sikap dan perilaku. Pertama, ada bangga menggunakan produk dalam negeri. Untuk aksi sendiri, saya mengunjungi acara UMKM dan membeli cenderamata lokal. Tempatnya ada di waktu itu UMKM yang saya datangi itu di kantor Kemenko 3 IKN. Untuk waktu sesuai acara kegiatan. Kemudian aksi yang kedua menyajikan konsumsi rapat dengan produk UMKM lokal seperti rebusan singkong, pisang, ubi, dan kacang. Itu wujud dukungan pada hasil tani dan kuliner Nusantara. Tempatnya kantor di wilayah IKN. Untuk waktu sesuai acara kegiatan. Kemudian indikator sikap dan perilaku yang kedua ada melestarikan budaya dan lingkungan. Aksinya pertama menggunakan pakaian adat atau batik. Untuk tempat di kantor Kemenko 3 IKN, waktunya setiap hari Jumat. Kemudian mengikuti kegiatan penanaman pohon
Untuk tempat kawasan hijau IKN, untuk penanaman kemarin dilakukan di 15 Agustus 2025. Kemudian nilai yang kedua ada rela berkorban. Indikatornya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Untuk aksi yang pertama, ada mengutamakan kesiapan kegiatan kenegaraan meski harus mengurangi hari waktu libur, tempat di IKN sesuai acara dan kegiatan. Kemudian untuk yang kedua, menyelesaikan pekerjaan mendesak meskipun harus lembur atau mengorbankan waktu pribadi, tempatnya di IKN sesuai acara dan kegiatan. Untuk indikator yang kedua, siap berkontribusi lebih dari tugas pokok. Aksi yang pertama adalah menjadi panitia kegiatan kenegaraan. Kemudian untuk tempatnya di IKN sesuai acara kegiatan. Aksi yang kedua ada mengikuti simulasi evakuasi bencana dan kebakaran. Untuk tempatnya di IKN, kemudian waktunya sesuai acara dan kegiatan. Nilai yang ketiga ada kemampuan awal bela negara. Untuk indikator yang pertama ada menjaga kesehatan jasmani dan mental. Aksinya ada melaksanakan senam pagi, itu di Puslat Purindam 6 Mula Warman dari 9 Juni sampai 2 Juli 2025. Kemudian ada latihan fisik di Puslat Purindam 6 Mula, 6 Mula Warman 9 Juni sampai 2 Juli 2025. Kemudian menguasai keterampilan sesuai bidang masing-masing untuk membangun bangsa. Ada latihan mentika dan latihan bongkar pasang senjata yang dilakukan sama-sama di Puslatur Rindam 6 Mula Warman dari tanggal 9 Juni sampai 2 Juli 2025. Sekian Bapak, terima kasih. Aku bikin ini. Baik, terima kasih Mbak Salsa. Ini makin menarik nih tugas kita hari ini nih ya. Ini apa namanya? Saya melihat apa yang disampaikan Mbak Salsa ini sepertinya pengalaman-pengalaman gitu ya. Pengalaman-pengalaman dalam bertugas ya. Benar Bapak, Ah, benar. kan tadi ada dengan puslat tempur, rindam begitu. Jadi betul. Ini saya informasikan kepada teman-teman. Kegiatan ini adalah, maksudnya aksi-aksi ini adalah aksi yang sudah teman-teman lakukan ya. Bisa jadi sudah dilakukan sejak kecil begitu ya, sejak kecil dilakukan. Sampai sekarang masih dilakukan. Cuman jangan sampai dilupakan gitu ya. Ketika dulu melakukan aksi-aksi yang mulia seperti ini, terus dilaksanakan, bahkan dikembangkan, terlebih teman-teman sudah menjadi ASN begitu ya. Nah, gitu. Jadi saya melihat di aksinya ini keren-keren, mengunjungi acara UMKM dan membeli cenderamata lokal. Nah, ini harapannya ini menjadi budaya organisasi begitu ya, bukan hanya dilakukan oleh Mbak Salsa, tapi Mbak Salsa kemudian bisa mengajak, menjadikan kegiatan mengunjungi UMKM ini adalah kegiatan organisasi atau kegiatan kantor. Atau misalkan kantor memang mengundang begitu ya, apalagi apalagi ini instansi tadi kepariwisataan ya, mengembangkan ekonomi lokal, UMKM dan sebagainya. Jadi masyarakat bersemangat gitu ya untuk lebih lebih produktif dalam menjalankan usahanya karena memang memiliki instansi pemerintah yang peka gitu ya, yang peduli gitu ya terhadap masyarakatnya begitu. Kemudian, nah ini mengikuti kegiatan penanaman pohon ini juga bagus bagus banget. Eh, nah ini cuman saya ingin bertanya untuk kegiatan nih, untuk tempat kegiatan ini ada yang dilakukan di kawasan hijau IKN itu ini yang dimaksud adalah di lingkungan kantor juga, Mbak Salsa? Oh, lingkungan kantor ya, ada Iya, kawasan hijaunya. benar. Ada Bapak. Ya, oke. Terus yang bawahnya, Mbak? Yang bawahnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Puslat Purindam ini sampai sekarang masih dilakukan ya? Sudah berakhir Bapak. Oh, sudah berakhir. Iya. Kemampuan awal bela negara.
terus merindukan kembali dilakukan gitu Mbak saya, sehingga menjadi rencana aksi bela negara berikutnya karena sudah dekat dengan senior-senior TN. Ini rupanya Mbak Salsa nih jadi ngangen ini. Kangen nih ya. Coba saya perlu mendapatkan informasi tambahan atau penjelasan nih. Kira-kira terkait dengan rencana aksi melaksanakan senam pagi dan latihan fisik sampai di Puslat Purindam 6 ini secara teknis mau seperti apa Mbak Salsa ya? Baik Bapak, sepertinya saya ada keliru penangkapan ini konsep ya Pak. Ini kan udah terjadi, sedangkan ini kan yang kita mau buat kan rencana ya Bapak. Oh gitu. Rencana ke Maka, depannya. Kayaknya eh, saya yang keliru Bapak, iya. maaf. Ya, bisa jadi keliru atau bisa jadi inovasi ya. Tadi saya sampaikan kepada siapa yang sebelumnya tuh Bang Posman ya. Jadi, Pak, ini terkait dengan tempat melakukan aksi, bolehkah tidak hanya di kantor? Boleh ya. Jadi, kami beberapa waktu yang lalu melaksanakan kegiatan bersama ya dalam rangka kolaborasi ya, dalam rangka menjalin persatuan dan kesatuan lah kalau di nilai bela negara mungkin masuk di cinta tanah air begitu ya. Jadi boleh tuh nanti dirancang ada senam bersama antara para pegawai IKN dengan pegawai di Puslat Purindam ya. Nah, boleh banget tuh. Boleh diundang. Itu kan mempererat ya. Apa untuk semangat merekatkan dan pemersatu bangsa dapat bukan secara individu tetapi secara kelembagaan juga teman-teman bina. Jadi boleh nih. Jadi ini tidak keliru ya. Maksudnya kalau ini keliru diganti silahkan, tapi kalau dijadikan aksi bela negara boleh-boleh saja ya, Mbak. Cuman memang membutuhkan effort yang cukup besar ya, cukup besar. Karena ini terkait dengan komunikasi antar pimpinan, Mbak Salsa dengan Puslapur akan seperti apa kegiatan dilaksanakan secara bersama. Kemudian apakah sebulan sekali, apakah 3 bulan sekali, terus kegiatannya apa saja ini yang latihan fisik ini, apakah poli bersama atau main bola bersama atau jalan bersama, bagus ya. Nah, kemudian, nah ini ya satu lagi terkait dengan kerja lembur, terkait dengan kerja lembur. Ini teman-teman betul ya, kerja lembur ini mau tidak mau ada saja ya kita laksanakan, kita ikuti begitu ya. Apalagi ada kegiatan-kegiatan yang memang secara mendesak, bila dihitung secara waktu jam kerja normal tidak bisa selesai, pimpinan akan melemburkan gitu ya kegiatan tersebut kepada kita dan kita harus siap gitu ya. Dan inilah fungsinya kemampuan awal bela negara. Bagaimana teman-teman bisa menjaga kesehatan jasmani dan mental pada saat ada pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang memang menantang secara waktu, menantang kita secara kesehatan begitu ya. Jadi teman-teman harus pandai-pandai mengatur begitu ya. Kalau kerja lembur nih, berarti kita harus makan dan minum yang bervitamin supaya badan kita tetap fit meskipun kerja secara overtime begitu. Dan bisa jadi nih teman-teman, kemarin sempat jadi diskusi juga untuk RABN teman-teman sebelumnya, Pak, kerja lembur itu kan bisa jadi Pak tidak ada uang lembur. Ya sangat mungkin. Bahkan eh, di kami gitu ya udah tidak apa bertanya-tanya lagi lah terkait uang lembur. Pokoknya kalau kerjaan selesai itu menjadi kebahagiaan bersama. Tetapi kalau memang secara anggaran ada anggaran lembur yang memang harus diserap, harus dicairkan, ya bisa-bisa saja. Tetapi kita jangan berpatokan kepada penugasan, jangan berpatokan kepada uang lembur. Ketika dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan meskipun harus lembur, kita harus siap ya bahasa saya. Oke. Kemudian itu ini tanggalnya bahkan sudah oh iya ini udah Juli Juni Juli 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 udah yang udah lalu. Oke Mbak Salsa terima kasih masih ada waktu untuk melakukan koreksi ya koreksi. Kalau begitu kita applause buat Mbak Salsa ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Nanti akan sama-sama saya perbaiki. sama-sama berarti sekarang kita sampai jam berapa Mas Ikil?
li- Kalau nggak salah sampai 15.30 ya. 15.15. WIB, lima, berarti di sini ah, jam 6. berarti sekarang di sana Iya, pukul 15.15. pukul 14 di sana jam 2 kurang berarti di sana masih ya? Di sini udah jam 3 kurang, Pak. Oh iya udah jam 3 kurang. Ah, maksud saya kalau teman-teman yang muslim sambil mau sholat menyesuaikan aja ya. Silakan melipir-melipir ya. Jadi jangan sampai waktu sholatnya terganggu dengan berkegiatan ya. Baik yang muslim atau muslimah ya. Oke, selanjutnya kita akan satu lagi saja ya. Satu lagi untuk RABN-nya. Untuk Mbak Raihana Raihela. Ya, sekalian izin saya ke belakang sebentar saja. Tapi Mbak Raihana silakan sambil jalan ya. Dipresentasikan. Dan Berat- Bapak apakah sudah memilih ini? Silakan Mbak Rehana untuk dipresentasikan. Itu nanti 11 dari unit kerja di pengembangan Islam digital dengan mentor Bapak Doni Agustiono sebagai Direktur Pengembangan Sistem. Untuk mulai belajar dari sendiri, saya ada 5 poin. Yang pertama, ada cinta baik dengan dua indikator tertentu. Yang pertama, menjaga kesehatan negara dan lingkungan sekitar. C-nya mengurangi penggunaan plastik atau out. Kemudian aktif ikut menyelam penuh tentang timun di kawasan kerja. Dan production. Untuk aksinya sendiri membeli makanan di food fest untuk mendukung kebutuhan lokal yang bertempat di sentra masuk. Kemudian aksinya yang kedua yaitu melakukan donasi pada hari Jumat di kantor lokal. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Di putaran pertama, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan keluarga itu orang. Aksinya mengerjakan disposisi surat meskipun di luar jam kerja demi melanjutkan UTS. Untuk IPT sendiri ditolak. Yang kedua, melayani permintaan arsip secara adil dan transparan. Kemudian yang kedua, ini ketentuan kedua dari sadar berbangsa dan bernegara
Milih kendaraan umum atau transportasi yang lingkungan masuk ya. Ini mendukung target Green City. Yang kedua, mengelola aksi lingkungan secara tertib. Untuk nilai bela negara kita itu setiap ada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator sikap dan pengertian utama menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan prinsip untuk kepentingan yang bertentangan dengan nilai moral maupun hukum. Yang kedua, mengikuti apalagi dengan disiplin melalui media daring. Kedua, menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Misalnya ikut menyebarkan hoax, selembaran, semen, atau berisi ujaran kebencian lainnya yang aksi yang keduanya mendukung tindakan pemerintah dalam kebangsaan pada saat formasi dari kehidupan terakhir. Yang kemudian dengan negara rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator sikap yang berlaku pertama, siap mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran demi kepentingan bangsa. Aksinya, kita rela ikut kegiatan bersih-bersih di lingkungan kawasan rusun. Kemudian aksi yang keduanya, meluangkan waktu di luar jam kerja untuk membangun rumah, hmm, membuat surat undangan internet dan kesalahan. Kemudian aksi indikator yang kedua, sikap indikator yang kedua, memiliki jiwa solidaritas tinggi terhadap sesama. Artinya, menjadi relawan dari kegiatan masyarakat seperti acara penggalangan dana RI. Kemudian membantu teman saat kesulitan menegakkan surat tertib. Nilai nilai negara yang kelima memiliki kemampuan moral dari negara. Untuk indikator sikap dan perilaku yang pertama, ada memiliki disiplin, keterampilan, dan pengetahuan untuk mendukung ketenangan bangsa. Perkembangannya menguasai teknologi klasifikasi digital seperti Nadine untuk mempercepat proses analisis. Kemudian opsi yang kedua, membiasakan hemat listrik, rusuh, dan penggunaan sumber daya mendukung prinsip berlanjutkan KKN. Kemudian indikator sikap dan pengakuan kedua, siap menghadapi ancaman sesuai kapasitas potensi masing-masing. Untuk opsinya yang pertama, sebagai arsiparis memberikan indikasi singkat kepada rekan kerja tentang tata cara penulisan pertanyaan. Kemudian yang kedua, mempelajari dengan action IKN untuk menjaga kebugaran fisik. Penjelasan aksi yang baru bisa dipasang. Baik, terima kasih Mbak Raihana. Mbak Raihana bisa minta tolong diperbesar Mbak Raihana tampilannya? Ya, ya cukup, cukup. Baik, beberapa. Nah, ini Mbak Rehana ini untuk nilai bela negaranya sudah di atas minimal ya, sudah ada 5. Udah cukup Mbak, cukup. Ini saya udah pakai kacamata juga tetap harus gede-gede tulisan. Baik, Alhamdulillah nih untuk tempat dan waktu sudah direncanakan ya. Ini saya melihat ada lokasi baru yang kemungkinan besar memang di otorita IKN juga ya, seperti kawasan KIPP dan sentra massa itu di kawasan kantor OIKN juga, Mbak Raihana. Oke, oke. Terus ada kawasan rusun, rusun ASN ini adalah kawasan terintegrasi begitu ya, Mbak Raihana ya? Oke. Kemudian untuk waktunya ini ada minggu ke-1, kedua, ketiga. Ini tentunya di setiap bulannya ya. Nah, nanti bukti foto video nanti tolong dilampirkan. Nah, ini yang paling menarik adalah aksi-aksi yang berencana untuk dilaksanakan oleh Mbak Raihana. Ini yang berbeda dengan Bang Posman dan Mbak Salsa. Ini adalah ya memilih kendaraan umum atau transportasi ramah lingkungan, khususnya di kawasan IKN yang memang sudah dicanangkan supaya lebih ramah lingkungan ya, bersih, segar dan diupayakan tetap seperti itu begitu ya. Dan kami juga sama di Jatinangor ini ada edaran dari Kepala LAN
agar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi gitu ya, supaya kita bisa berkontribusi dalam apa namanya kebersihan lingkungan dan tidak nambah-nambahin polusi begitu. Nah, ini arsip nih, kemarin saya sampaikan sama Bang Posman, arsip ini sangat penting untuk dikelola ya, bahkan dikembangkan begitu ya, terkait dengan situasi di era sekarang di mana teknologi informasi yang semakin kencang, arsip ini sering bermunculan ya dengan sentuhan-sentuhan kreativitas begitu ya. Yang saya kemarin sampaikan, tiba-tiba muncul wajah Kapten Peretendean dengan foto AI begitu ya, kemudian disampaikan bahkan bisa bicara sendiri begitu ya, seakan-akan yang bersangkutan yang bicara. Nah, ini kenapa tidak ya, mengelola arsip dikembangkan dengan teknologi kekinian begitu, Mbak. Jadi intinya saya ingin sampaikan kepada Mbak Raihana dan teman-teman semua, untuk aksi bela negara ini silakan dilakukan sekreatif mungkin begitu ya, sekreatif mungkin supaya menjadi menarik begitu ya, supaya menjadi menarik dan teman-teman semangat melaksanakannya. Kemudian ini terkait dengan membiasakan hemat listrik begitu ya, dan bersih-bersih di ruangan misalkan. Itu boleh dilombakan tuh supaya menjaga kesinambungan, menjaga semangat bersih-bersih ruangan, karena memang ada ada reward begitu ya. Unit mana yang terbersih di bulan anu oleh pimpinan dikasih reward. Nah, jadi aksi-aksi ini boleh ditindaklanjuti oleh kegiatan-kegiatan kreatif lainnya. Terakhir, ini yang disampaikan Mbak Raihana untuk apa nih? Bentar, bentar. Tadi kok hilang ya, Ter? Nah, ini sukarela ikut kegiatan bersih-bersih lingkungan rusun ya. Kemarin saya sudah ceritakan terkait dengan bersih-bersih ruang kerja di sini, Mas Ikil. Sudah cerita belum? Belum ya? Seingat saya belum, Pak. Belum ya. Nah, jadi kan kalau bicara bersih-bersih ruangan ya, bersih-bersih meja kerja itu sesuatu yang biasa begitu ya, sesuatu yang biasa. Tetapi pada saat dilakukan dengan sentuhan kreativitas ini menjadi menarik nih, begitu. Jadi Mbak Rehana, saya pernah mengunjungi satu instansi. Di instansi tersebut diberlakukan ketentuan-ketentuan yang menurut saya menarik begitu ya. Jadi misalkan nih, di satu ruangan itu ada Mas Ikil, ada Mbak Raihana, ada Mbak Posman, ada Mbak Rosi, ada Mbak Salsa. Ada 5 kursi ya, 5 meja di satu ruangan. Tetapi di hari besok itu Bang Posman boleh duduk di tempatnya Mbak Rosi. Begitu. Terus Mbak Rosi boleh duduk di tempatnya Mas Ikil ya. Yang penting siapa yang datang duluan boleh menempati meja yang masih kosong. Nah, karena ada ketentuan seperti itu, eh, otomatis si meja-meja tuh harus harus dalam keadaan bersih ya. Jangan sampai nanti misalkan Mbak Rosi menempati tempat duduknya Mas Ikil penuh dengan sampah, bekas makanan atau oh apa puntung rokok. Wah, bahaya tuh. Jadi kenapa dilakukan seperti itu? Pimpinan ingin anggotanya selalu merasakan suasana yang berbeda begitu. Dan kalau selama ini kan misalkan saya lah katakan, saya selama 7 tahun di ruangan yang bawah ini duduk di situ saja. Oh, dan saya kebetulan berhadapan dengan AC Mas Ikil. Dengan AC. Jadi si AC itu kalau dinyalain tepat kena muka saya. Jadi saya berasa ada di kutub begitu. Sementara teman-teman saya di posisi yang lain rada aman dari semprotan AC. Tapi juga ada yang duduk menghadap ke jendela, makanya kalau lihat ke jendela tuh mata silau. Nah, supaya tidak mengalami hal-hal yang seperti itu, makanya diberlakukan perpindahan tempat duduk begitu ya. Jadi Mbak Raihana tidak duduk dekat pintu terus-terusan yang kena dingin. Jadi besok boleh berpindah. Nah, artinya ada situasi yang menyegarkan gitu ya. Tapi catatannya seperti apa? Catatannya perlengkapan pribadi yang ada di meja nih Mbak Rosi, jangan ditinggal di meja.
Jadi kayak buku, bolpen, gelas dan sebagainya itu ditaruh di loker gitu ya. Jadi di ruang kerja itu ada loker milik pribadi. Makanya kalau Mbak Rosi pulang itu semua perlengkapan di meja disimpan di loker, meja dalam keadaan bersih. Sehingga kalau besok Bang Posman memilih untuk duduk di tempat Mbak Rosi sudah steril begitu. Nah, itu kan kegiatan bersih-bersih, kegiatan merapihkan tetapi menjadi menarik ya karena kita boleh duduk dimanapun. Bahkan bukan cuma itu. Di instansi tersebut, di ruangan kerja ada sepeda statis, Mas Ikil. Ada sepeda statis, ada barbel. Wah, jadi kalau pegel-pegel duduk kelamaan bekerja, kita boleh sepeda-sepedahan biar badan kita tuh bergerak ya. Dan ini menjadi saya kira inspiratif begitu. Kemudian ada ini, ada coffee shop kecil lah begitu di pojokan itu ada teh, kopi dan sebagainya. Saya kira kalau hal itu ada di teman-temannya. Jadi silakan dikemas sedemikian rupa ruangan kerja teman-teman untuk aksi bela negara ini, tetapi juga dengan sentuhan-sentuhan kreatif sehingga menjadi eh, kebiasaan-kebiasaan unggulan begitu ya yang ditonjolkan oleh IKN. Itu saja barangkali Mbak Rehana untuk ulasannya untuk Mbak Rehana ini sudah bagus banget, sudah lebih lengkap. Kita berikan oplos dulu ya. Nah, selanjutnya saya ingin teman-teman ini sudah dibagi dua kelompok ya. Sudah dibagi dua kelompok. Sudah Bapak. Sudah, Bapak. Nah, nah, untuk tugas kelompok terkait dengan isu analisis isu kontemporer, silahkan sekarang Mbak Nurul, kelompoknya Mbak Nurul dulu ya. Kelompoknya Mbak Nurul untuk mempresentasikan tugas analisis itu isu kontemporer. Jadi kelompok Mbak Nurul presentasi, kelompok yang lainnya memperhatikan dan menyampaikan saran masukan juga pertanyaan. Mbak Nurul, nah nanti kelompok Mbak Nurul misalkan nanti untuk presentasinya Pak boleh bergantian, boleh banget ya. Nanti lima-limanya bicara bergantian boleh. Diwakili oleh satu dua orang boleh, silakan lah. Untuk teknisnya teman-teman yang menyampaikan. Namun intinya di kesempatan ini saya mempersilahkan kepada Baik, Pak, untuk Mbak Nurul ya dan teman-teman untuk presentasi. Pak, untuk kelompok kami ini sudah dibagi per slide-nya, Pak. Jadi kami nanti berenam punya masing-masing untuk presentasi. Ya, boleh. Kelompok Mbak Nurul dulu presentasi ya. Share screen juga biar saya bisa ikut mencermati. Untuk waktunya dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin, saya Siti Rohmatul Umah, NDH 28, selaku moderator pada presentasi siang ini. Kami dari peserta Latsar Angkatan 14, kelompok 4A. Di sini kami akan memaparkan analisis isu kontemporer dengan tema pengelolaan konflik kepentingan ASN. Pada presentasi kali ini akan disampaikan mengenai hasil identifikasi, gap analisis, tapisan isu, penjelasan dan argumen eh, mengenai isu yang telah kami pilih. Ini isu yang kami angkat di sini ada tiga, ya ini yang pertama isu mengenai pasangan suami istri mantan Bupati Probolinggo yang dituntut 6 tahun penjara plus uang pengganti 57 miliar dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang. Kasus yang kedua, di sini isunya mengangkat ASN Pemkot Tangerang Selatan yang menjadi tersangka keempat dugaan korupsi pengelolaan sampah senilai 75,9 miliar. Kemudian, isu yang ketiga, sosok Putri Mendiang mantan Gubernur Kalimantan Timur yang menjadi tersangka korupsi izin tambang. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nurul Hasanah. Dipersilahkan. Baik, pada slide ini kita akan membahas identifikasi isu-isu atau kasus yang sedang kita tangani. Kita akan memecah kasus-kasus ini berdasarkan tiga aspek utama.
Yang pertama, subjek atau tersangka. Yang kedua, jenis pelanggaran. Dan yang ketiga, sanksi yang diusulkan. Kita mulai dengan isu yang pertama. Kasus yang melibatkan Puput Tantriana Sari, mantan Bupati Probolinggo, dan suaminya Hasan Aminuddin. Pelanggarannya adalah gratifikasi dan pidana pencucian uang yang dilakukan untuk menyamarkan hasil gratifikasi tersebut. Untuk kasus ini, tuntutan yang diajukan adalah 6 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar, dan uang pengganti 57 miliar. Jika tidak dibayar, asetnya akan disita dan ada hukuman pidana tambahan. Isu kedua selanjutnya, kasus ini melibatkan Zaki Yumani dari ASN, mantan staf DLH, serta beberapa pejabat DLH Tangerang Selatan dan pihak swasta. Jenis pelanggarannya adalah korupsi dalam pengelolaan sampah, termasuk adanya suap dan penerimaan uang proyek. Hingga saat ini tersangka masih ditahan dan sanksi Undang-Undang Tipikor akan diterapkan jika terbukti bersalah. Yang terakhir adalah isu melibatkan Dayang Dona Welfaris Karya, putri mantan Gubernur Kaltim dan seorang pengusaha bernama Rudi Ong Chandra, beserta maklar. Pelanggarannya adalah suap terkait perpanjangan izin usaha tambangan. Tersangka saat ini sudah ditahan 20 hari dan dakwaan sedang diproses. Sanksi final masih menunggu keputusan pengadilan. Selanjutnya, di slide ini memberikan detail lebih mendalam. Kita akan membahas nilai kerugian, tahap proses hukum terkini. Mari kita lihat skala uang yang terlibat dalam setiap kasus. Untuk isu yang pertama, gratifikasi yang teridentifikasi mencapai 149,6 miliar, sementara nilai TPPU-nya sekitar 90 miliar. Tuntutan uang pengganti yang diminta adalah 57 miliar. Pada isu kedua, mendapat uang yang diterima tersangka Zaki 12,4 miliar dan kerugian negara diperkirakan mencapai 21,6 miliar. Dan pada isu ketiga, nilai uang suap yang diterima Dayang Dona adalah 3,5 miliar. Selanjutnya, baris kedua, mari kita lihat status hukum terkini dari masing-masing kasus. Isu pertama sudah mencapai tahap tuntutan yang dibacakan oleh JPU KPK. Saat ini kasusnya menunggu putusan dan beberapa aset tersangka sudah disita. Pada isu kedua, beberapa tersangka sudah ditetapkan dan ditahan. Bekas perkaranya sudah dinyatakan lengkap untuk sementara tersangka, yang berarti kasus ini akan segera disidangkan. Pada isu ketiga masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK. Tersangka Dayang Dona sudah ditahan dan penyidik sidang memeriksa aliran uang serta mengembangkan kasusnya. Kita memperhatikan dampak dari setiap kasus ini. Isu pertama, mantan kepala daerah dan praktik pencucian uang. Kasus ini sangat menjadi sorotan publik dan menyoroti adanya dinasti politik yang terlibat. Isu kedua berdampak pada lingkungan dan regulasi pengelolaan sampah. Kasus ini juga saya dan mendapat liputan luas dari media lokal dan nasional. Isu ketiga berdampak pada reputasi keluarga pejabat tinggi dan instansi. Adanya kasus ini memunculkan sorotan publik terhadap praktik perizinan tambang dan integritas pejabat. Baik, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Rizky. Pada Mas Rizky dipersilahkan. Baik, izin sebentar saya potong. Mas Ikil, azan di sana sudah apa belum? Ada asar? Asar belum Pak. Azan itu kalau nggak salah, oh sebentar lagi 15.09. Berarti di sana itu harusnya jam 14.09 harusnya. Sekarang sudah jam berapa di sana, Mas Ikil? Di sini 15.06, Pak. Masih 3 menit lagi ya? Iya. Oke. Kalau gitu silakan lanjutkan, Mbak Nurul. Baik.
Terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan hasil gap analisis dari isu gratifikasi dan pencucian uang, kemudian korupsi pengelolaan sampah, dan izin tambang. Di slide ini terdapat 3 aspek, yaitu integritas pejabat, sistem pengawasan, dan transparansi keuangan serta proyeknya. Yang pertama, dari aspek integritas, idealnya pejabat publik menjaga etika dan bebas dari praktik gratifikasi. Namun, dalam kenyataannya, justru kepala daerah, ASN, bahkan keluarga pejabat ikut terjerat kasus korupsi. Ini menunjukkan adanya gap. Kedua, sistem pengawasan. Kita berharap Inspektorat, BPK, KPK, DPRD efektif mencegah penyidikan sejak awal. Hanya kasus baru terbongkar setelah skandal besar terjadi. Artinya, mekanisme pengendalian internal maupun audit tidak dapat mencegah transparansi dan keuangan, realisasinya pangan dan proyek. Oke, buka untuk publik, namun hanya jadi pada orang maupun namun gap ini menunjukkan minimnya keterbukaan data dan saya masih clear. Baik, selanjutnya ini aspek regulasi dan kepatuhan. Idealnya dong ditaati, mulai dari anti korupsi, perizinan tambang, serta lingkungan perizinan. Anggaran justru marak seperti pendamping sampah, suap perpanjangan izin tambang, hingga pencucian uang. Artinya penegakan regulasi masih lemah dan terdapat celah hukum yang dimanfaatkan. Yang ketiga itu efek jera. Idealnya hukuman berat menimbulkan yang terakhir efek jera, yaitu hukuman berat sehingga menimbulkan efek jera. Namun yang terjadi hukuman ringan jika dibandingkan kerugian negara mencapai puluhan hingga ratusan miliar. Akibat korupsi masih berulang. Di kelima aspek tersebut, kita bisa menarik benang merah bahwa pengawasan masih lemah, transparansi minim, budaya integritas belum kuat, penegak yang belum memberikan efek jera. Selanjutnya, apakah istirahat dulu, Pak? Atau Kalau sudah azan, saya ingin teman-teman apa tetap bisa melaksanakan sholat. Izin kita break dulu ya. Kalau di saya sih belum waktunya, tapi teman-teman jangan sampai terganggu untuk sholatnya bagi yang muslim dan muslimah. Kita break dulu, Mas Rizky 10 menit, setuju? Baik, Bapak. Ini ya, ya. 20. 10 menit kita eh, berikan waktu kesempatan buat teman-teman untuk menunaikan sholat asar ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, Pak.
Ya, kalau Mas Rizky sudah standby, lanjutkan Mas Rizky. Baik, Bapak izin melanjutkan presentasi. Oh, Mbak Raihana ya, silakan. Ya, baik. Dalam menganalisis ketiga isu yang telah tadi dipaparkan, memilih menggunakan metode USG. Metode ini menilai isu berdasarkan tiga aspek utama, yaitu urgensi, seriousness, and mood. Dengan cara ini kami saling mudah untuk menentukan isu mana yang paling penting untuk diprioritaskan serta bagaimana langkah penanganannya. Adapun hasil penilaian kami, yang pertama itu untuk isu ex Bupati Probolinggo, untuk kasus gratifikasi dan TPPU, untuk urgensinya bernilai 4, penting dilakukan segera. Kemudian untuk seriousness-nya bernilai 5, karena membuat besar, melibatkan kepala daerah. Kemudian untuk laut, bernilai 4, risiko dinasti politik dan gratifikasi berulang. Untuk skor totalnya adalah 13. Untuk isu yang kedua, ASN Tangsel mengenai korupsi pengelolaan sampah. Untuk urgensinya bernilai 5, mendesak karena berdampak langsung kepada pelayanan publik. Untuk bisnisnya bernilai 5, karena merugikan negara sebesar puluhan miliar. Kemudian banyak ASN juga yang terlibat, serta rusaknya tata kelola daerah. Kemudian untuk growth-nya bernilai 5 juga, karena berpotensi berulang pada proyek daerah lain untuk pengelolaan sampah dan pengadaan jasa konstruksinya. Untuk skornya sendiri bernilai 15. Untuk isu yang ketiga, risetnya bernilai 4, mendesak sektor tambang krusial untuk sumber daya alam nasional. Risetnya bernilai 4, dampak serius pada tata kelola sumber daya alam dan izin tambang. Untuk lautnya bernilai 4, potensi menular ke banyak izin tambang lainnya dengan skor total 12. Dari skema ini, berdasarkan hasil diskusi kelompok, kasus ASN Tangsel mendapat skor tertinggi 15, sehingga menjadi isu yang sangat prioritas karena menyentuh langsung kepentingan publik sehari, yaitu sampah yang berhubungan masyarakat, kemudian lingkungan juga. Selain itu juga mencerminkan lemahnya aktivitas ASN di level. Untuk slide selanjutnya ada fishbone yang dijelaskan oleh Riz. Baik, selanjutnya untuk menganalisis akar penyebab dari permasalahan ini, kami menggunakan metode fishbone atau diagram tulang ikan. Terdapat empat terdapat empat permasalahan. Yang pertama pada manusia, kedua metode, tiga regulasi, dan lingkungan. Untuk pada bagian people atau sumber daya manusia, penyebab utamanya adalah rendahnya integritas ASN, lemahnya kesadaran anti korupsi, serta budaya kerja yang lebih mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan pelayanan publik. Pengadaan tidak transparan, SOP pengawasan tidak berjalan efektif, serta mekanisme pengendalian internal yang lemah, buka celah manipulasi. Ada aspek lingkungan atau environment, yaitu faktor penyebabnya adalah tekanan politik dan ekonomi, serta budaya permisif masyarakat terhadap praktik korupsi. Dan yang terakhir, aspek regulasi, terlihat lemahnya pengawasan dari inspektorat, kurangnya evaluasi terhadap vendor yang telah ditentukan, serta pengawasan eksternal yang tidak optimal. Dari seluruh faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa akar penyebab utama dari kasus ini ialah rendahnya integritas ASN, lemahnya pengawasan internal, serta sistem pengadaan dan saran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Posman.
Baik, untuk selanjutnya penjelasan dan hasil analisis isu utama. Aspek yang pertama itu yaitu manusia atau people. Integritas ASN yang rendah menjadi faktor utama karena perilaku individu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Budaya kerja yang tidak menjunjung nilai pelayanan publik juga memperburuk keadaan. Meskipun telah diterapkan mekanisme, aturan, atau kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang tanpa integritas individu, kebijakan anti korupsi tidak akan efektif. Kasus korupsi hampir selalu berakar dan lemahnya komitmen pribadi terhadap nilai dasar ASN atau berakhlak. Aspek yang kedua yaitu metode atau metode mekanisme pengadaan SOP yang tidak berjalan efektif serta kontrol internal yang kurang. Proses birokrasi yang tidak terbuka menciptakan ruang abu-abu dapat dimanfaatkan untuk manipulasi seperti markup anggaran atau pengaturan tender. Tanpa SOP yang ditegakkan secara konsisten telah penyimpangan terbuka. Selanjutnya aspek dari lingkungan atau environment. Birokrasi dan politik di tingkat daerah sering melihat proyek sampah sebagai lahan basah. Budaya primitif di masyarakat juga menurunkan sensitivitas terhadap praktik korupsi. Korupsi bukan hanya tapi juga budaya organisasi dan lingkungan sosial. Jika ada toleransi, kontrol sosial masyarakat melemah. Jika ada toleransi, kontrol sosial masyarakat melemah, sehingga pelaku merasa aman untuk melakukan penyimpangan. Aspek selanjutnya yang keempat, regulasi, itu pengawasan atau evaluasi kontraktor jarang dilakukan dan pengawasan eksternal atau publik yang tidak optimal. Regulasi terkait transparan pengadaan tidak ditegakkan konsisten. Fungsi pengawasan merupakan garis pertahanan utama. Jika pengawasan internal dan eksternal sama-sama lemah, maka besar. Artinya, slide selanjutnya dijelaskan oleh Terima kasih Bang Posman udah menjelaskan dan mengoper ke saya dari mengenai isu dan lainnya, maka saya di sini akan menjelaskan solusi berdasarkan hasil analisis teman-teman saya. Mungkin saya akan langsung saja yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu untuk manusia itu sendiri, yaitu penguatan integritas ASN. Yang pertama yaitu melaksanakan pelatihan integritas untuk ASN, khususnya unit pengelolaan proyek. Kedua, penegakan kode etik ASN berbasis nilai berakhlak. Ketiga, menegakkan budaya melaporkan pelanggaran tanpa takut diskriminasi. Dan keempat, yaitu argumen korupsi hanya bisa ditekan jika ada perbaikan perilaku individu ASN yang konsisten dengan nilai integritas. Kemudian untuk metode, solusi dari saya yaitu perbaikan mekanisme dan SOP pengadaan. Yang pertama, melakukan pengadaan proyek dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kedua, menerapkan sistem elektronik tanpa celah intervensi manual. Kemudian, audit reguler oleh inspektorat terhadap setiap tahapan pengadaan. Yang keempat adalah argumen, yaitu SOP yang jelas, transparan, dan berbasis digital menutup peluang permainan markup dan kolusi dalam pengadaan. Kemudian untuk environment-nya, yaitu perbaikan lingkungan dan masyarakat, kemudian melibatkan LSM, media, dan masyarakat dalam pengawasan proyek pengolahan sampah, kemudian membentuk community monitoring group untuk memberikan masukan terkait kinerja pengolahan sampah. Argumennya, jika publik ikut mengawasi, budaya permisif terhadap korupsi akan terkikis. Dan yang terakhir, untuk regulasinya tersendiri, yaitu penguatan, pengawasan, dan penegakan. Integritas diberi penghargaan, ASN terbukti berintegritas diberi penghargaan dan ia melanggar di
Ya, DPR fungsi kontrol dengan keterlibatan aktif dalam pembahasan dan penganggaran. Kemudian, Inspektorat harus melakukan pengawasan. Untuk argumennya sendiri, fungsi pengawasan harus benar-benar dijalankan, bukan sekedar formalitas, jadi pagar mencegah korupsi. Kemudian ini bukan daftar pustaka kita untuk isu-isu deal kita saring dan akhirnya kita lampirkan di presentasi kami. Terima kasih. Selanjutnya akan saya lempar atau saya berikan lagi kepada moderator. Terima kasih pada rekan-rekan semua, kelompok 4A, Angkatan 14. Eh, dari isu yang telah kita sampaikan, dapat disimpulkan bahwa konflik kepentingan ASN berakar dari rendahnya integritas, lemahnya pengawasan, dan kurangnya transparansi birokrasi. Hal ini berdampak pada kerugian negara dan turunnya kepercayaan publik kepada pemerintah. ASN harus menjadi teladan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih. Oleh karena itu, rekan-rekan semua, mari kita menjadi ASN yang memiliki pondasi etika berakhlak. Demikian presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus ya. Mbak Siti yang baik hatinya lanjutkan untuk memantik kelompok sebelah bertanya atau memberikan saran masukan ya. Sama Mbak Siti silakan dipandu. Baik, dipersilahkan untuk rekan-rekan, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, Mbak Rosi Dewi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan untuk bertanya dengan kasih juga. Baik, untuk itu ada poin 5. Itu sebenarnya poinnya memang kebetulan